Kalau kita bicara tentang jaringan, khususnya jaringan internet ya, sebenarnya ini ada beberapa peta mental ya, framework yang harus kita paham ya, bahwa jaringan itu dia terdiri dari layer atau lapisan-lapisan. Protokol bekerja pada lapisan tertentu. Ya, itu konsep pertama yang harus kita paham. Jadi bicara soal jaringan yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, itu cara bekerjanya itu ada layer-layer atau kita sebut lapisan-lapisan. Setiap lapisan memiliki protokolnya sendiri. Ya. Contoh ya, lapisan konten, lapisan yang paling atas. Ini informasi yang kita akses dan kita bagi secara online. Contohnya teks, gambar, data, video, suara, kode, musik ya. Yang menggunakan itu siapa? Pengguna ya, dari berbagai, mulai dari personal sampai ke level perusahaan. Yang berikutnya lapisan aplikasi ya. Lapisan aplikasi itu software yang membantu kita mengakses dan membagi informasi konten di atas. Contoh misalnya kita berkirim gambar melalui aplikasi WhatsApp, aplikasi messaging ya, atau aplikasi Telegram, kita kirim gambar, kita kirim pesan teks, bahkan kita kirim video. Atau aplikasi Facebook ya, kita posting video, teks, dan gambar bersamaan, kita isi lagu pada postingan gambar kita ya. Itu contoh lapisan aplikasi ya. Jadi web browser ya, email, platform jejaring sosial, mesin pencari. Contohnya itu Google, Facebook, Twitter, pengembang software, individu. Baru ada yang lapisan kode ya. Nah, ini lapisan kode, ini lapisan yang berupa protokol-protokol ya. Protokol informasi yang membuat informasi jenis apapun bisa berpindah melalui infrastruktur fisik jenis apapun. Contoh di sini ya. Kalau sekarang ya kita pasti menggunakan yang namanya protokol HTTPS ya. Kita masuk ke Inspire, kemudian kita buka Zoom. Nah, Zoom-nya ditampilkan berarti kita menggunakan protokol HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure. Ya. Di saat yang bersamaan juga kita menggunakan protokol DNS ya, Domain Name System. Karena Inspire itu harus mengaktifkan domain Unstrat ACID ya. Seperti itu. Kemudian kita melakukan pertukaran data di sini juga menggunakan internet protokol. Jadi kita diarahkan ke Zoom yang ada di Singapura ya. Kemudian Zoom yang Singapura itu membagikan data ke tempat semua mahasiswa masing-masing. Misalnya ke tempatnya Christian di mana, mungkin Christian lagi di Amerika sekarang, atau Deo lagi di Belanda, Romario mungkin lagi di Brasil, di Argentina sana. Ya, seperti itu ya. Kalau Farel dia asli Tondano, jadi pasti dia dari Singapura ke Tondano ya. Itu Anda bisa cek itu kalau Zoom Unstrat itu pasti dia di relay ya di server Zoom yang ada di Singapura. Ya, itu berarti internet protokol di situ kita pakai. Nah, biasanya yang bertanggung jawab pada protokol-protokol ini ada dua lembaga ya, ICANN dan IATF ya. IATF ini mereka Internet Engineering Task Force.
ICANN saya sudah lupa namanya, tapi ICANN itu biasanya mengatur masalah domain-domain ya. IETF itu mengatur standarisasi protokol. Baru yang terakhir lapisan fisik ya, node jaringan ya. Komputer, smartphone, server, switch, router ya, serat optik ya. Seperti mungkin kalau sekarang Ner Stanley menggunakan mengakses internet pakai smartphone ya. Tethering. Berarti saya ini menggunakan infrastruktur radio ya. 4G, 5G. Ada yang pakai fiber optik, serat optik ya. Macam-macam. Nah, semua lapisan ini bekerja sama. Kemudian mereka melakukan yang namanya komunikasi data.